Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arifin Bob di konten surat. Cuaca sudah mulai dingin, teman-teman di sini. Aduh, buat kalian nih yang sebentar lagi datang ke Jepang ya, aduh, siap-siapin aja mantelnya, jaket yang tebalnya itu, jaket apa kulit rusa. Konten surat sekarang saya pengen membahas soal perjepangan teruntuk, teruntuk mental ya. Mungkin sering banget dibahas soal mental nih. Di berbagai channel juga pasti selalu membahas bahwasanya kerja ke Jepang ini mental kita harus kuat. Dan disaranin harus punya pengalaman kerja waktu di Indonesia ya, supaya mental kita sudah teruji. Apakah bisa menjamin kalau kalian punya pengalaman di Indonesia, bekerja nih di Indonesia, sudah melalang melintang, melalang buana di Indonesia ya, kerja di mana-mana, apakah bisa menjamin mental kalian kuat di Jepang? Kalau jawaban dari saya, itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena setelan budayanya. Banyak yang mengeluh, banyak yang curhat ke saya, dan itu pengalaman sudah melalang buana, udah malang melintang di Indonesianya. Dan masih tetap kena mental. Jadi kan ini bukan soal pekerjaan, bukan mental di situnya. Tapi yang saya amati itu mental soal budaya. Di Jepang tuh keras banget budayanya. Karena di sini tuh menggendong nama baik. Orang Jepang itu nggak mikirin kesehatan. Karena dia tuh bagaimana caranya supaya tetap nama baik dia tuh terjaga, stabil. Mau keadaan sakit, mau keadaan kayak gimana, pokoknya nama baikku jangan sampai rusak. Makanya kenapa orang Jepang itu kok ini banget ya, kerja tuh keras banget ya. Mereka itu namanya apa sih, loyalitas banget pekerjanya ya, ini banget ya, semangat banget kerjanya ya. Itu tadi karena menggendong nama baik. Sedangkan kita yang di Indonesia itu kerja itu hanya cukup untuk mencari duit, mencari uang, untuk bertahan hidup, untuk mencukupi kehidupan, untuk membiayai keluarga, adik, semuanya yang masih keluarga kita kan. Jadi beda dari budayanya, dari setelan itu udah beda. Kita di sana itu bekerja itu ya karena kita memang pengen menerima uang. Kalau di Jepang itu bekerja bukan karena pengen menerima uang, tapi supaya nama baiknya tetap terjaga. Karena kalau di Jepang nganggur, siapa yang mau ngeliat? Nggak usah nganggur deh, orang kerja aja tetap. Kerja aja tetap diituin. Apalagi izin libur, udah jadi bahan cengcongan. Mungkin buat kalian yang belum datang ke Jepang, di Jepang tuh nggak setoksik itu loh. Di Indonesia lebih toksik banget di Indonesia. Karena kalian belum datang ke Jepang. Semisal pun kalau kalian datang ke Jepang, mungkin ya bisa jadi ya orang-orang yang sudah memiliki pendidikan yang mencukupi. Jadi di Indonesia sama di Jepang, menurut saya nggak jauh beda. Walaupun sebelum saya datang ke Jepang itu, oh ternyata di Jepang, mungkin ya di Jepang itu karena hidupnya sendiri-sendiri nih ya, hidup nggak bertetangga gitu ya, makanya nggak ngurusin hidup orang, kayaknya nggak bakalan ngerecokin hidup orang segala macam. Nggak, anjing, sama aja ternyata. Di Jepang kenapa hidupnya nggak bertetangga ya karena ya kayak gini, gimana hidupnya di mansion, di apartemen, gimana ya mau hidup bertetangga. Di Indonesia hidup bertetangga ya karena punya rumah sendiri-sendiri. Jadi begitu keluar rumah kan nyapa tetangganya kan. Di Jepang juga sama, kalau di rumah punya rumah sendiri, bertetangga yang ngobrol sama kayak di Indonesia juga. Tapi kalau dapatnya di sini yang di perkotaan,
Ya mungkin di Indonesia juga sudah mulai ini ya. Ya sudah mulai sama, hampir persis sama mungkin di kota, karena hidupnya kan kita di dalam gedung ya. Jadi gimana mau bertetangga? Keluar rumah yang tinggal di samping itu siapa, yang mana tahu. Beda kalau kita rumah-rumah ya, pasti tahu, oh di samping itu orang itu, pasti tahu kan. Pasti dong, lagi bersih-bersih, pintunya dibuka pasti ada orangnya, pasti ketemu. Entah sore, entah pagi kan. Kalau punya rumah sendiri pasti pagi-pagi udah nyetel lagu ya kan. Udah bersih-bersih, ada suara mesin buat bersih-bersihnya, masak. Lah kalau di gedung mana ada. Nah, balik lagi lah ke temanya, udah ngejauh tadi. Nah, kenapa saya bilang nggak menjamin, walaupun kalian punya pengalaman di Indonesia soal pekerjaan udah melalang buana ya. Itu tadi karena budayanya beda. Jadi, tertekannya itu bukan tertekan di pekerjaannya, tapi tertekannya di budayanya itu. Karena memang di Jepang itu kerjanya kebanyakan, apa namanya, ngerembuk, kebanyakan ini. Apa sih namanya? Kebanyakan ngomong. Jadi mau ngerjain satu aja itu banyak banget ngomong, ini banyak banget, padahal ngerjain itu doang itu banyak banget, harus gini, banyak ngomong ya dibanding kerjanya. Diskusi terus, diskusi lagi gitu kalau di Jepang, kalau kerja. Jadi gimana caranya supaya mental kita kuat? Ya jam terbang di sini. Jadi nggak ngejamin kalau kalian punya pengalaman kerja di Indonesia juga, nggak ngejamin. Buktinya kok banyak yang cerita ke saya, yang surat ke saya, walaupun udah banyak pengalaman kerjanya, ternyata tertekannya karena budayanya, karena lingkungannya. Jadi bukan di pekerjaannya. Dulunya waktu Indonesia, itu lingkungannya toksik, tapi masih tetap bisa menahan diri. Ya iya dong. Karena dari segi budayanya kita di sana ya memang kita banget. Jadi walaupun lingkungan kita toksik di Indonesia ya, misalkan nih kita kerja di Indonesia lingkungannya toksik, kita masih bisa bertahan diri, masih bisa berpikir jernih, masih bisa masih bisa ketawa ketiwi ya kan. Di Jepang ya gimana ketawa ketiwi, orang pulang juga ketemu sama teman kita, kok nggak ada teman lagi, nggak ada siapa-siapa. Di situ kena mental ya. Karena begitu ceng diomelin banyak segala macem, dibilangin kerjanya lelet, dibilangin kerjanya apa segala macem ya, kerjanya bunai lah, kerjanya nggak bisa-bisa. Jadi nggak menjamin. Kalau caranya supaya mentalnya kuat ya jam terbang di sini, jam terbang kalian. Makanya walaupun kalian udah nggak ketahan, nggak kuat, kalian tahan. Gimana coba kalau misalkan kalian 3 tahun di lingkungan yang toksik, di lingkungan yang neken kita banget. Contohnya kayak saya sekarang ya, hampir 3 tahun loh ini. 1 tahun lagi loh kelar. Itu rasanya itu ya, rasanya itu nggak bisa dibayangin banget loh. Senengnya itu, ini bentar lagi mau pulang tuh, senengnya itu nggak kayak apa ya, seneng banget. Gimana sih orang kayak bener-bener terlepas dari rantai, ini rantai di leher, di tangan, di kaki, bener-bener di rantai, kalian harus tetap di situ. Duri-duri apa gitu ya. Udah pada nancep-nancep gitu, ada silet, ada jarum gitu ya. Tiba-tiba lepas semua pas gitu. Itu rasanya wah nggak bisa dibayangin nih kalau selesai 3 tahun ini ya. Itu kayak plong gitu loh. Nah jadi buat kalian ya, walaupun kalian udah nggak ketahan, nggak kuat, coba gimana pun caranya supaya kalian tetap bertahan, tetap di situ sampai selesai 3 tahun. Itu kalian bakalan dapetin ilmu yang bener-bener dahsyat banget buat kalian. Dan itu nggak bisa dijelasin menggunakan kata-kata, cuman kalian sendiri yang bisa ngerasain. Mungkin yang nonton juga ada yang udah ex magang Tobi ya, lingkungannya toksik apa gitu, bisa di kolom komentar lah ngejelasin. Pasti rasanya seneng banget dan bangga banget, ternyata saya bisa gitu melewati hal-hal yang kayak gini. Dan pada akhirnya gitu ya, misalkan ketemu yang hal-hal yang pernah saya lalui, itu kayak biasa aja ini mah, biasa aja gitu, biasa. Padahal dulu itu saya sebelum melewati itu tuh wah berat banget. Coba deh kalian rasain itu, pasti kalian bisa lah. Jadi buat kalian yang bener-bener terpuruk sekarang ini yang ada di Jepang ini, coba, beneran saya nggak ngomong bohong itu.
besok ada anak baru yang mau masuk, mungkin bakalan saya tanya-tanya nanti kalau sudah 1 bulan lah ya. Saya tanya-tanya, mungkin nanti begitu datang saya tanya gimana tanggapan dia, gimana respon dia soal dia datang ke sini pengen kerja di sini gitu ya. Saya tanya-tanya dulu nanti responnya gimana, manis apa enggak gitu. Nanti setelah dibikin video itu, bulan berikutnya saya bikin lagi. Gimana kira-kira buat kalian semua? Kalau kalian setuju bisa langsung di kolom komentar ya. Jadi gimana nanti bulan kedepannya? Apakah masih sama kata-katanya seperti yang awal ditanyain sama saya? Kayaknya datang besok deh. Jadi gimana menurut kalian? Kalau setuju, bakalan saya lakuin. Yaudah, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Mudah-mudahan menjadi informasi. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau kalian belum paham, saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Random juga jadi masalah. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong reang.